إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah wa syukurullah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmatullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, syarah dan penjelasan dari zikir-zikir yang ada dalam kitab tersebut. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada zikir-zikir yang dibaca ketika pagi dan petang hari. Dan kita telah sampai pada zikir yang nomor 14 dari zikir Al-Adhkarul Sabahi wal Masa, zikir pagi dan petang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, zikir yang nomor 14 yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ana ulangi lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Baik. Sebelum kita jelaskan makna dan syarahnya, mungkin teman-teman yang belum hafal atau bacaannya yang kurang tepat bisa menirukan saya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. tarfata 'ain. Baik. Ada yang dibaca? Coba dibaca saja, kalau bisa hafal dari hafalannya, kalau belum bisa dari bukunya atau dari tulisannya. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Perhatikan ya. Jadi satu pakai Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Asli bi sya'ni asli bi sya'ni kullah wala Aslih li sya'ni kullah, asli bi sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, kalau yang lain kalau Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmati astaghits, bi rahmatika, bi rahmatika astaghits. coba lagi. Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. nah. Iya. Nomor. Taib. Ini adalah zikir yang dibaca ketika pagi hari dan petang hari. Zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun ahli hadis yang meriwayatkan adalah Imam Al-Hakim, dan beliau sahihkan serta
disetujui oleh Al-Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Adapun makna zikir ini yaitu ya hayyu, ya qayyumu, ya hayyu artinya wahai zat yang maha hidup. Ya qayyumu, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Hayy termasuk Asmaul Husna. Dan juga Al-Qayyum termasuk Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya Hayyu, Ya Qayyumu. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ketika memanggil nama Allah Ta'ala dengan ya, maka tidak menggunakan al, kecuali lafaz Allah. Maka kita mengatakan Al-Hayyu, nama Allah ketika kita berdoa memanggilnya, yaitu ya Hayyu. Al-Qayyumu, nama Allah ketika kita berdoa memanggilnya, ya Qayyumu. Al-Ghaffaru, nama Allah ketika kita memanggil dalam berdoa, kita mengucapkan ya Ghaffar. Dan begitu seterusnya. Ketika kita memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya, maka al-nya kita buang. Seperti nama Allah Ar-Rahmanu, kita memanggilnya ya Rahman, ya Rahim. Seperti itu. Ya, ini catatan penting. Tapi ketika kita menyebut nama Allah, maka kita mengucapkannya Ar-Rahman. Nama Allah kita menyebutnya Ar-Rahim. Nama Allah kita menyebutnya Al-Hayyu. Nama Allah kita menyebutnya Al-Qayyumu. Nama Allah kita menyebutnya Al-Muhaiminu, As-Salamu, Al-Mu'minu, dan seterusnya. Akan tapi ketika kita memanggil dengan menggunakan lafaz ya, maka alnya kita buang sebagaimana dalam hadis ini, ya Hayyu, ya Qayyumu. Taib. Hayyu, Al-Hayyu, nama Allah yang memiliki makna yaitu ad-daimul baqa, yang abadi dan kekal, yaitu maha hidup selamanya, yang mana hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh fana, tidak didahului oleh ketiadaan, dan juga tidak diakhiri oleh kematian, serta tidak disela-selai oleh tidur maupun ngantuk. La ya'khudhuhu aw la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidur. Ini adalah kesempurnaan maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hidupnya makhluk. Semua makhluk ya, seperti manusia itu hidup. Akan tetapi kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang tidak sempurna. Karena manusia diawali dengan apa? Ketiadaan, mati, tidak hidup. Kemudian diakhiri dengan kematian. Dan disela-selai dengan ngantuk, tidur, pingsan, dan enggak sadar. Itu semuanya adalah bagian daripada apa? Ketidaksempurnaan maha hidupnya, tidak sempurnanya hidupnya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia maha hidup yang sempurna kehidupannya. Ya Hayyum, ya Qayyum, ya Qayyumu, dari nama Allah Al-Qayyum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum maknanya adalah zat yang maha berdiri sendiri terhadap dirinya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada siapapun, tidak membutuhkan apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha berdiri sendiri, maha hidup, maha sempurna, dan seterusnya.
Bahkan selain Allah Subhanahu wa taala senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, tidak akan pernah hidup dan tidak akan pernah seperti saat ini tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat rahmat, penyayang dan pengasih, dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini tawasul dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Astaghitsu, aku meminta bala bantuan, aku memohon bala bantuan. Istighatsah itu adalah bala bantuan, yang mana bantuan ini dibutuhkan oleh manusia pada saat kepepet dan kondisi genting. Dan istighatsah ini termasuk ibadah. Istighatsah termasuk apa? Ibadah. Maka siapapun ketika beristighatsah, dia wajib beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aslih li sya'ni kullah. Aslih artinya perbaikilah. Li untukku, sya'ni urusanku, kullahu semuanya. Nah, yang menjadi urusan kita sebagai manusia adalah dua, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat, atau urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dengan memberi rizki yang halal, dengan memberikan kemudahan, dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan agama dengan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wala takilni ila nafsi wala takilni, janganlah engkau serahkan diriku ila nafsi, kepada diriku. Maksudnya adalah janganlah engkau biarkan diriku terombang-ambing tanpa pertolongan dan bantuanmu. Tarfata ainin, sekejap mata. Maksudnya adalah bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbaiki urusan kita, senantiasa mengurusi dan mengawasi kita serta menjaga kita tanpa berhenti sekejap mata, tanpa berhenti sedetik pun. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hambanya sedetik saja, maka dia langsung tersesat. Dia langsung terombang-ambing, dipermainkan oleh syaitan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah zikir yang ke-14. Kemudian kita lanjutkan zikir yang ke-15. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ini dibaca ketika pagi hari dengan lafadz asbahna wa asbaha, dan juga khaira hadzal yaumi, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Adapun petang hari, sore hari, maka diganti dengan membaca amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laylati, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ini untuk petang hari atau sore hari.
Jadi dhamir hu-nya diganti ha. Ya. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Tolong ditirukan ya, diikuti untuk zikir yang dibaca ketika pagi hari. Nggih. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Taib. Untuk zikir sore hari ya. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailati khaira hadhihi al-lailati fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Baik, barakallahu fiikum. Ada yang mencoba membaca untuk yang pagi? Nggih, fadhal, yang pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Barakallahu fiik. Yang lainnya yang dibaca ketika pagi hari? Siapa yang baca? Coba. Sebelah kiri. Nggih, monggo. Nggih. Yang dibaca ketika pagi hari. Yang berupa buku nggak ada. Ini seharusnya di masjid ini disediakan, Pak Yoyo. Disediakan selalu di masjid, hanya khusus untuk masjid, tidak boleh dibawa pulang atau bawa keluar. Supaya yang singgah di masjid ini bisa memanfaatkan dan menggunakan hal tersebut. Nggih, fadhal. Barakallahu fiik. Udah sampai situ aja. Nggih. Baik. Yang untuk sore hari. Ya, fadhal. Yang untuk sore hari. Amsayna wa amsalna lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha
Barakallahu fiik. Ya, satu lagi yang petang hari, yang untuk sore hari. Nggih. Fadhal. Yang lainnya, ini sudah tadi. Nggih. Sudah ketemu. Nah, ini nggih, fadhal, jarang kebuka ini berarti ini. Kecuali kalau antum sudah hafal nggak masalah. Kalau belum hafal ya jangan ditinggalkan kalau bisa. Barakallahu fiik. Taib. Zikir ini adalah zikir yang nomor 15 yang dibaca ketika pagi hari dan petang hari. Zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dalam sunannya, serta dihasankan oleh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnaud dalam kitab Tahqiq Zadil Ma'ad. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Adapun maknanya, qala asbahna, kami masuk waktu pagi. Dari kata-kata apa? Sobah. Asbahna, kami masuk waktu pagi. Wa asbaha, dan masuk waktu pagi, al-mulku, seluruh kerajaan, lillahi, milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan alam semesta. Maksudnya adalah bahwa ini ikrar dan pengakuan bahwa ketika pagi hari kita masih dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengakuinya. Kita ikrar bahwa pagi hari ini kita masuk dengan nikmat Allah dan semuanya adalah milik Allah, di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Ya. Kemudian qala Allahumma inni as'aluka. Sebelum ini ya, kalau pagi asbahna wa asbaha, artinya apa? Kami masuk waktu pagi. Wa asbahal mulku, dan masuk waktu pagi, al mulku, seluruh kerajaan, lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Adapun kalau petang hari, amsayna wa amsal mulku, artinya amsayna, apa artinya? Kami masuk waktu sore. Wa amsal mulku, dan masuk waktu sore, al mulku, seluruh kerajaan, lillahi, milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan alam semesta. Ini ikrar ya. Dan waktu pagi, dari pagi sampai siang ya. Demikian juga waktu sore sampai malam. Qala Allahumma, artinya ya Allah ya, memanggil nama Allah Ta'ala, yaitu Allah dengan mengucapkan Allahumma, artinya ya Allah. Ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon, meminta kepadamu, khaira hadzal yaumi, kebaikan hari ini. Kebaikan hari ini. Ini kalau pagi hari. Kalau sore hari, khaira hadhil lailati, kebaikan malam ini. Artinya apa? Bahwa kebaikan tersebut kita minta dari Allah Ta'ala dari pagi sampai apa? Habisnya siang. Karena al-yaum itu mulainya adalah pagi sampai sore tenggelam matahari. Dan sore dan malam mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar.
Makanya doa ini kalau dibaca rutin dari pagi dan petang, ini semuanya sudah melikup sehari semalam 24 jam di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau malam hari, khaira hadhil lailati, kebaikan malam hari ini. Kebaikan tersebut apa saja? Yaitu fathahu atau fathaha. Al-Fatah itu kemenangan. Maksudnya adalah pencapaian apa yang kita inginkan. Memperoleh dan mencapai apa yang kita inginkan. Dari urusan dunia maupun urusan agama. Ini Fatah. Al-Fatah itu apa ya? Membuka. Artinya apa? Kita memperoleh ya, dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mencari rezeki akan dibuka rezekinya. Yang mencari pekerjaan akan dibuka pekerjaannya. Yang mencari ilmu akan dibuka ilmu dan pemahaman baginya, dan seterusnya. Al-Fatah ya. Ini adalah kemenangan untuk atau memperoleh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Qala wa nasrahu atau wa nasraha. Artinya apa? Nasrahu kemenangannya, kemenangan hari ini, atau nasraha kemenangan malam ini. Dan kemenangan itu adalah dari segala macam musuh, dari semua musuh. Dan perlu kita ketahui, kita ini memiliki musuh dari bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia yang menjadi musuh kita adalah orang-orang yang hasad terhadap kita, orang-orang yang iri terhadap kita, orang-orang yang memiliki niat buruk kepada kita. Itu adalah musuh yang mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta kepada Allah taala kemenangan atas mereka. Adapun musuh dari bangsa jin adalah setan, musuh yang tidak nampak. Mereka adalah musuh yang nyata, yang selalu menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Begitu kita lengah, maka setan akan segera menyerang dan menghabisi kita. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diberi kemenangan terhadap musuh-musuh tersebut, terutama terhadap setan. Dan kemenangan atas setan yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun yang mendapatkan taufik sehingga mentaati Allah taala dan meninggalkan larangan serta perbuatan-perbuatan haram, maka dia telah menang terhadap siapa? Musuh bebuyutan. Kenapa saya katakan musuh bebuyutan? Karena syaitan itu sudah menjadi musuh sejak nenek buyut kita. Makanya menjadi musuh bebuyutan. Karena apa? Menjadi musuh kita sejak nenek kakek buyut kita. Sejak Nabi Adam sudah memusuhi kita. Bahkan untuk anak turun kita pun akan dijadikan musuh oleh setan. Maka kita senantiasa meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala nurahu wa nurahu atau wa nuraha, dan cahayanya yaitu cahaya siang hari, wa nuraha cahaya malam hari. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu dan taufik. Cahaya itu apa? Ilmu dan taufik. Karena cahaya itu fungsinya adalah menerangi dan memberi petunjuk. Ya, menerangi dan memberi petunjuk. Nah, ilmu juga demikian, serta taufik juga demikian. Ilmu itu menerangi jalan kita, taufik itu memberi petunjuk kepada kita. Maka dari itu kita meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya ini di dunia. Adapun cahaya di akhirat adalah
apa? Cahaya untuk melewati sirat. Karena sirat itu sangat gelap. Gelap gulita. Orang melewatinya dengan cahaya sesuai dengan kadar amalnya. Maka siapa yang amal solehnya lebih berat dan lebih banyak, cahayanya pasti akan lebih terang. Dan siapa yang amal solehnya sedikit, cahaya akan semakin redup. Ya. Taib. Qala wa barakatahu atau wa barakataha, artinya apa? Dan keberkahannya, keberkahan siang ini dan keberkahan malam ini. Maksudnya apa? Keberkahan di sini adalah yaitu dengan dimudahkannya rizki yang halal dan rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberkahan itu ada kalanya pada waktu kita dan ada kalanya pada harta kita. Keberkahan pada waktu kita ini berkaitan dengan umur kita. Dengan waktu yang pendek kita memperoleh kebaikan yang banyak dan melimpah. Ini berkah. Ya. Demikian juga keberkahan dalam harta, dalam rizki. Ya. Rizki yang sedikit, jika mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih dan mencukupi kebutuhan kita. Tidak hanya sekedar apa pas, tapi apa? Akan mencukupi kebutuhan kita dan lebih. Siapa sih yang nggak pingin kebutuhannya itu tercukupi selalu dan ada kelebihan? Ini berkah. Berkah itu bukanlah banyaknya harta. Berkah itu bukanlah tumpukan dunia yang melimpah. Tapi keberkahan itu adalah harta yang cukup untuk kebutuhan kita, serta apa? Lebih, dan kelebihan ini untuk yang lainnya, untuk sesuatu yang di luar kebutuhan kita. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keberkahan siang hari. Keberkahan malam hari juga demikian. Qala hudahu wa hudahu atau wa hudaha, artinya apa? Petunjuknya, ya, petunjuk ketika siang hari dan petunjuk ketika malam hari. Artinya apa? Yaitu az-zabat, kokoh, kuat di atas hidayah. Kokoh kuat di atas petunjuk sehingga tidak terjerumus dan terseret oleh hawa nafsu. Karena hidayah ini penting, teman-teman. Manusia tanpa hidayah, manusia tanpa petunjuk, itu seperti orang yang masuk ke daerah tidak memiliki peta atau jalan arah. Kalau antum ya diturunkan di kota yang nggak pernah antum kunjungi, antum nggak punya peta, nggak ada denah, nggak ada apa, kira-kira apa yang terjadi pada antum? Tersesat, ke sana ini ragu, ke sana ragu, jalannya bercabang-cabang, mau nanya nggak ada orang. Ya. Ini nggak memperoleh apa? Hidayah. Sedangkan orang yang memperoleh hidayah, ya, begitu masuk di dunia dengan berbagai macam liku-likunya, dengan berbagai macam rintangan dan gangguannya, dia dengan hidayah tersebut bisa jalan dengan tenang dan baik sampai tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kepleset, tanpa keblegong, tanpa jatuh. Dia akan jalan lurus. Ya. Ini penting hidayah. Dan ini adalah semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Dari kebaikan-kebaikan siang hari maupun malam hari. Memperoleh apa yang diinginkan, ya, kemenangan terhadap musuh, petunjuk ilmu, mendapatkan taufik,
keberkahan hidup dan dunianya, hartanya. Kemudian senantiasa mendapat apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita peroleh semuanya, maka kita akan apa? Memperoleh seluruh kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang tersisa lagi untuk kita cari. Subhanallah, ini adalah doa yang jami'. Artinya apa? Jami' itu mengumpulkan segala macam kebaikan. Qala wa a'udzu bika, wa a'udzu, dan aku berlindung bika denganmu, min syarri ma, dari keburukan apa, fihi, di dalamnya yaitu di dalam siang hari ini. Kalau sore hari, min syarri ma fiha, dan dari keburukan apa yang ada di dalamnya, yaitu dalam matahari, dalam malam hari. Nah, ini kita berlindung dari semua keburukan, baik keburukan yang ada pada siang hari maupun keburukan yang ada pada malam hari. Qala wa syarri ma ba'daha, dan keburukan apa yang ada setelahnya. Kalau siang hari, wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan apa yang ada setelahnya, yaitu setelah siang ini, yaitu keburukan besok. Kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, tidak hanya kebaikan yang kita minta, tapi juga kita memohon penjagaan dan perlindungan dari segala macam keburukan. Makanya doa ini adalah doa yang jami', yaitu permintaan apa yang kita butuhkan dan perlindungan apa yang kita khawatirkan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah seseorang untuk apa? Tidak melupakan doa yang seperti ini, zikir yang seperti ini. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailati fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, ana persilakan untuk mengenai zikir yang telah kita bahas tadi. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nggih, fadhol. Taib. Zikir ini yaitu zikir asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ini zikir itu berkaitan dengan waktu, ya, bukan zikir umum. Dia berkaitan dengan waktu, maka kita baca sesuai dengan waktu tersebut. Masa kita sore hari membaca asbahna atau malam hari membaca asbahna? Ya, tentu tidak. Ya. Maka dari itu hendaklah kita membaca zikir tersebut sesuai dengan apa? Arahan Rasulullah SAW kapan dibaca. Ketika pagi hari maka kita baca pagi hari. Ketika sore hari maka kita baca sore hari. Nah, meskipun ya ketika sujud kita boleh berdoa dengan zikir ini, akan tetapi waktu kita buang. Langsung kita membaca apa? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal lailah. Ya. Wallahu taala alam. Karena ini adalah zikir yang terkait dengan apa? Waktu. Maka hendaknya kita membacanya sesuai dengan arahan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Ya.
Taib. Dan untuk ketika sujud ya, hendaknya kita membaca doa umum yang lainnya sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita ya. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Zikir pagi dan petang yang nomor 16. Qala asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini kalau pagi hari. Kalau sore hari, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas sampai akhirnya. Jadi ketika sore hari cukup dirubah yang awalnya, yang dibaca asbahna diganti dengan amsayna. Taib. Mungkin untuk supaya membacanya dengan benar dan baik bisa diikuti bacaan saya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik, barakallahu fikum. Ada yang coba baca? Coba nggih, Allah. Barakallahu fiik. Baik, untuk yang sore hari siapa yang bacanya? Nggih, Allah. Yang sore hari. Diulang lagi. Amsayna. Diulang lagi. Barakallahu fiik. Baik. Baik, yang sore ini belum baca. Nah, dibaca sekarang. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik. Zikir ini ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abdurrahman ibni Abi Abza radhiyallahu anhu. Dan zikir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Sunni dalam kitab Amalil Yaumi wa Lailah. Dan kitab ini adalah hadis ini adalah hadis sahih. Taib. Adapun maknanya ya, asbahna artinya apa tadi? Kami masuk waktu pagi. Kalau amsayna artinya kami masuk waktu sore. Kalau adhaina, ini nggak ada dalam zikir ini, untuk apa, bahasa Arabnya. Adha dari kalimat apa? Duha, berarti adhaina artinya apa? Kami masuk waktu duha. Ya. Baik. Asbahna kami masuk waktu pagi ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Fitrah itu agama yang benar, yaitu Islam ya. Karena fitrah itu adalah tauhid, sebagaimana dalam hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah, dalam keadaan tauhid. Artinya apa? Mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ya, di seluruh dunia
itu semuanya mengakui keberadaan apa? Keberadaan Allah Tuhan alam semesta. Enggak ada satupun manusia yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Orang ateis yang hanya lisannya saja mengingkari, tapi dalam hatinya apa? Masih mengakui bahwa dirinya memiliki Tuhan. Hanya saja manusia itu berbeda-beda ketika menetapkan siapa Tuhan dia. Fitrah itu menetapkan bahwa Tuhan dia adalah Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan selain Islam itu mereka kebingungan, siapa yang harus aku jadikan Tuhan? Maka mereka pun terombang-ambing ya, menuhankan siapapun yang dia temui di hadapannya. Ketemu sapi dituhankan sapi, ketemu gerumbul dituhankan gerumbul, ketemu kuburan dituhankan kuburan. Sedangkan ahli tauhid hanya menuhankan siapa? Allah, pencipta alam semesta, dan mempersembahkan segala macam peribadatan dan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitratul Islam. Ya. Jadi fitratul Islam itu adalah maknanya apa? Agama yang hak, agama yang benar. Qala wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu apa? Nah, siapa yang tahu kalimat ikhlas? Siapa yang tahu kalimatul ikhlas? Itu surat Al-Ikhlas itu. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu dinamakan dengan kalimat apa? Kalimat ikhlas. Jadi kalau antum dengar kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah. Juga dinamakan kalimatut tauhid. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Al-qaulu tsabit. Apa itu al-qaulu tsabit? La ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa. Apa al-urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Ini nama kalimat la ilaha illallah itu sangat banyak. Dikatakan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, al-urwatul wuthqa, ya. Al-kalimat thayyibah. Ya kan? Ini makna dari apa? Kalimat la ilaha illallah. Dinamakan ikhlas karena di situ hanya ikrar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ikhlas itu artinya murni, memurnikan segala macam persembahan dan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melakukan amalan, memberikan persembahan kepada selain Allah, maka dia apa? Belum ikhlas. Belum apa? Ikhlas dengan sebenarnya. Ya. Dan ini ikrar. Ikrar apa? Pagi hari itu baru bangun tidur senantiasa berada di atas kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dini nabiyyina, dan di atas agama nabi kami. Siapa nabi kita? Yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi Muhammad yaitu agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Nattina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah tidak akan pernah menerimanya. Qala wa ala millati abina, dan di atas keyakinan. Millah itu keyakinan atau agama. Wa ala millati, dan di atas keyakinan agama abina, ayah kami, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ayah di sini adalah apa? Ayah yang keberapa? Karena orang tua.
Meskipun bukan ayah secara langsung. Kalau ayah Nabi SAW secara langsung siapa namanya? Abdullah Muhammad bin Abdullah. Dan Nabi Ibrahim dijuluki juga dengan Abul Anbiya, ayah para nabi. Karena tidak ada satu nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali apa? Dari keturunannya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga termasuk ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Para rasul pilihan yang memiliki tekad kuat. Dan ulul azmi yang disebutkan oleh para ulama ada 5. Siapa saja ulul azmi? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanifan condong, menjauh dari apa? Dari kesyirikan. Hanif itu artinya belok. Jadi kalau ada kesyirikan di depan itu belok. Itu hanif. Ya. Musliman, berserah diri. Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia, wa ma kana, dan tidaklah keberadaan dia minal musyrikin, termasuk dari orang-orang musyrikin. Qala hanifan muslima. Hanifan itu secara bahasa artinya apa? Bukan lurus ya. Kebanyakan orang memaknai hanifan itu lurus. Arti sebenarnya hanif itu condong. Condong menjauh. Menjauh dari apa? Kesyirikan. Jadi seolah-olah di depannya itu banyak sekali kesyirikan, dan dia selalu apa? Menghindar dari dan menjauh dari kesyirikan tersebut. Otomatis kalau menghindar dari kesyirikan maka berada di atas tauhid. Nah, musliman, berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasrah itu apa artinya? Manut, nurut, itu pasrah. Nggak pernah bantah, itu pasrah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu nabi yang penurut, manut, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan apapun tidak pernah apa? Ragu dan menolak. Jangankan bantah, ragu nggak pernah. Langsung berjalan sesuai dengan perintah. Hatta perintah tersebut untuk menyembelih putra satu-satunya. Ya. Ini jarang orang yang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, ini takkid. Ya. Dan keberadaan beliau yaitu Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah makna zikir ini, ya. Ini faedah, ya, perlu antum ketahui. Setiap doa yang antum baca, setiap zikir yang antum baca, hendaklah antum memahami makna dan maksudnya. Jangan sampai kita mengucapkan satu doa kita nggak tahu maknanya. Jangan sampai kita mengucapkan satu zikir kita nggak tahu artinya. Meskipun terkadang seseorang berdoa tanpa tahu artinya, dia memperoleh. Akan tetapi dengan mengetahui arti dan maknanya, itu akan semakin apa? Semakin mantap dan semakin kuat niat kita. Kenapa? Terasa bahwa kita meminta sesuatu yang kita fahami, kita meminta sesuatu yang kita butuhkan. Ya, karena banyak sekali orang berdoa ya segitu, yang penting baca aja, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Ini yang sering yang terjadi, sehingga dia kurang menghayati, kurang meresapi doa yang dia ucapkan, kurang meresapi, kurang menghayati zikir yang dia baca. Ini penting, ya. Yaitu apa? Fiqhul ad'ayati wal adhkar, fikih memahami doa-doa dan zikir. Ya, ini penting ya. Jadi kalau antum
Contohnya ini, yang sering kita baca adalah zikir sholat. Adakah kita itu memahami serta mengetahui makna-makna zikir yang kita baca ketika sholat? Ini perlu kita kaji, perlu kita dalami. Seperti ketika kita sholat Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Antum tahu maknanya? Antum tahu isinya? Kalau antum tahu maknanya dan isinya serta antum baca ketika sholat, subhanallah ya, luar biasa. Dan juga ketika kita membaca subhana rabbiyal azim, apa maknanya? Apa maksudnya? Ini penting teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga zikir dan doa yang kita baca ini membuahkan, memberikan rasa manis di dalam hati kita, memberikan rasa lezat di dalam jiwa kita. Kadang kita merasa saya zikir sudah banyak, doa sudah banyak, tapi kok rasanya kurang manis, nggak memperoleh kelezatan zikir tersebut. Ya, salah satu sebabnya adalah kurang memahami, kurang mengerti makna dan maksud dari zikir dan doa yang kita baca. Ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Ini zikir sedikit ya, zikir yang nomor 17, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Ini anak yakin semua antum hafal. Siapa yang enggak hafal subhanallahi wa bihamdih? Nah, semuanya hafal insyaallah ya. Nah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih ya. Ini zikirnya hanya satu kalimat, subhanallahi wa bihamdih. Enggak ada subhanallahi wa bihamdihi hil azim, subhanallahil azim wa bihamdih. Enggak ada al azimnya, langsung subhanallahi wa bihamdih ya. Nah, zikir ini dibaca sebanyak 100 kali. Dibaca sebanyak berapa? 100 kali. Nah, zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan zikir ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi ya, 100 kali ketika pagi hari, dan 100 kali ya, mi'ata marratin hina yusbih, 100 kali ketika pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika petang hari, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidak ada satupun orang datang pada hari kiamat bi afdhala mimma ja'a bihi, lebih utama dari apa yang dia bawa. Artinya apa? Orang yang senantiasa membaca ini pagi hari 100, sore hari 100, maka pada hari kiamat dia akan membawa kebaikan, tidak ada satupun yang bisa menandingi kebaikan dia. Illa, kecuali ahadun, seseorang, qala mithla ma qala, mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan, au zada alaihi, atau menambah atasnya. Ini faedah ya, au zada alaihi, atau menambah atas 100. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi ini keutamaan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Kalau antum membaca 100 kali, kira-kira butuh berapa menit? Nggak sampai 5 menit. Cobalah antum jajal nanti habis sholat isya, coba sih Ustaz tadi bilang subhanallah wa bihamdi 100 kali, nggak sampai 5 jam, coba. Nggak akan sampai 5 menit, cuma sebentar, 3 menit kurang atau lebih sedikit. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi ya.
100 kali. Utamanya luar biasa. Pada hari kiamat tidak akan ada yang bisa mengungguli kebaikan yang dia bawa, kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Kemudian di akhir hadis auzada alaihi, ini isyarat bahwa boleh membaca lebih dari 100. Boleh membaca lebih dari 100. Contohnya nih, pagi hari baca subhanallah wa bihamdi, udah 100, masih ada waktu, tak tambah lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, tanpa dihitung, lebihan dari 100 boleh. Boleh. Karena Nabi SAW menyatakan auzada alaihi, atau menambah atasnya. Taib. Jadi tambahan ini tidak masalah. Akan tapi kalau kurang dari 100, tidak akan memperoleh keutamaan tersebut. Ya. Perhatikan. Karena bilangan jumlah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah atau ditetapkan dalam syariat, itu adalah jumlah yang dimaksud kita harus mengucapkannya sejumlah itu. Kalau kita kurang dari sejumlah itu, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan dari jumlah zikir tersebut. Dan ini catatan penting lagi teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mengenai bilangan zikir. Kan zikir 3 kali yang ada dalam hadis, 3 kali. Terus apa lagi? 1 kali pertama, 1 kali. Kemudian 3 kali, 4 kali. Ada nggak 4 kali? Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamalata arsyika. Berapa kali? 4 kali. Terus berapa? 7 kali. Terus apa? 10 kali. Terus berapa lagi? 11 kali. Atau 33 kali. Apa lagi? Berapa lagi? 100 kali. Ini bilangan-bilangan disebutkan dalam syariat, maka kita mengamalkan sesuai dengan bilangan tersebut atau lebih. Kalau bilangan-bilangan tersebut tidak ada ketentuannya dalam syariat, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, kemudian menetapkan jumlah zikir tersebut sekian kali, maka ini masuk dalam perbuatan bid'ah. Perbuatan apa? Bid'ah. Namanya bid'ah idhofiyah. Artinya apa? Amalan tersebut pada dasarnya disunahkan, tapi ditambahin sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Dan tambahnya tidak ada sunnahnya adalah bid'ah. Karena dia tambahan, maka dinamakan apa? Bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan. Seperti apa? Kita disunahkan membaca apa? Salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah enggak? Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita mengucapkan apa? Salawat. Taib. Dalam semalam membaca salawat 10.000 kali. Hukumnya apa? Salawatnya sunnah, bilangannya adalah bid'ah. Kenapa? Bilangan tersebut tidak ada dasarnya. Jadi kita katakan apa? Salawatnya sunnah, bilangannya bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Karena bilangan ini kita harus sesuai dengan tuntunan. Ya. Dimana juga kalimat yang sering kita dengar, dalam zikir-zikir tentu, seperti ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau berapa kali. Terus apa lagi? Ya. Itu semuanya bilangan. Jika tidak ada dasarnya, maka bilangan, ketetapan jumlah tersebut adalah apa? Bagian dari bid'ah. Meskipun zikir itu sendiri hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Menjadi bid'ah karena apa? Ditentukan dengan ketentuan yang tidak ada dasarnya. Ya, karena bilangan ini hanya Allah dan Rasul yang mengetahui maksud dan tujuannya serta hikmahnya.
Kenapa sih kita diperintahkan ketika setelah sholat mengucapkan subhanallah subhanallah 33 kali? Kenapa 33 kali? Kok enggak 40 kali? Kok enggak 50 kali? Apa alasannya? Ini adalah sesuatu yang kita tidak faham maksud dan tujuannya. Akan tapi kita melakukan tersebut karena perintah Allah atau perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Ta'ala mengetahui hikmahnya, karena Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana, maha hikmah ya. Maka kita pun tidak boleh menentukan dengan bilangan-bilangan tertentu, dan ini sering terjadi baik dalam masalah zikir, dalam masalah doa, dalam masalah puasa, dalam masalah sholat. Puasa ditentukan puasa 7 hari. Ini puasa nggak ada dasarnya, maka dia menjadi apa? Bid'ah. Karena apa? Menetapkan bilangan yang tidak ada dasarnya. Kalau puasanya hukumnya apa? Ibadah ya. Puasa hukumnya apa? Ibadah, dianjurkan. Tapi bilangannya ini yang menjadi apa? Bid'ah. Puasa 40 hari. Dari mana 40 hari? Dari apa? Dari otaknya dan hawa nafsunya sendiri, nggak ada dasarnya. Ini catatan penting teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap zikir, doa yang ditetapkan dengan bilangan tertentu, dengan jumlah tertentu, maka kita mengikuti sesuai dengan apa? Bilangan tersebut, sesuai dengan jumlah tersebut. Dan kita tidak boleh mengadakan zikir dengan bilangan yang tidak ada dasarnya atau jumlah yang tidak ada dasarnya. Terus bagaimana? Berzikirlah katsiran, sebanyak-banyaknya, tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Ya, wallahu taala alam. Baik, sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, tafadhol. Nggih. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, monggo ditanggetakan. Tapi jika nggak ada pertanyaan, ana cukupkan saya di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal 'amali salih. فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.